Kembali bersama kami di News Siang, Pemirsa. Menteri Keuangan Sri Mulyani pastikan tidak ada PHK bagi tenaga kerja non-ASN atau honorer di tengah kebijakan pemangkasan anggaran. Dalam konferensi pers di DPR RI, Menteri Keuangan menyatakan langkah pemangkasan merupakan bagian dari efisiensi agar belanja anggaran menjadi lebih produktif. Menkyu pun pastikan bahwa efisiensi atau rekonstruksi anggaran kementerian lembaga tidak terdampak terhadap tenaga honorer. Sri Mulyani juga akan pastikan terhadap instansi terkait agar tidak adanya keputusan PHK. Dalam konferensi pers, Sri Mulyani juga pastikan beasiswa Kartu Indonesia Pintar untuk mahasiswa tidak akan kena pangkas akibat efisiensi. Beasiswa Kartu Indonesia Pintar tidak terkait berita mengenai pemutusan hubungan kerja atau PHK honorer di lingkungan kementerian dan lembaga. Dengan ini disampaikan bahwa tidak ada PHK tenaga honorer di lingkungan kementerian dan lembaga. Kami memastikan bahwa langkah efisiensi atau dalam hal ini rekonstruksi dari anggaran kementerian lembaga tidak terdampak terhadap tenaga honorer. Untuk itu akan dilakukan penelitian lebih lanjut langkah efisiensi kementerian lembaga tersebut agar tidak mempengaruhi belanja untuk tenaga honorer dan tetap menjalankan sesuai arahan Presiden, yaitu pelayanan publik yang baik. Mengenai berita munculnya terkait beasiswa Kartu Indonesia Pintar, kami tegaskan bahwa beasiswa Kartu Indonesia Pintar tidak dilakukan pemotongan atau pengurangan. Untuk mendapatkan data, jumlah penerima beasiswa Kartu Indonesia Pintar untuk tahun anggaran 2025 adalah sebesar 1.040.192 mahasiswa penerima beasiswa Kartu Indonesia Pintar. Jumlah anggaran untuk beasiswa Kartu Indonesia Pintar untuk 1.040.192 mahasiswa tersebut adalah sebesar 14.698 miliar rupiah. Anggaran tersebut tidak terkena pemotongan dan tidak dikurangi. Dengan demikian, seluruh mahasiswa yang telah dan sedang menerima beasiswa KIP Kartu Indonesia Pintar dapat meneruskan program belajar. Kita ke informasi lainnya, Pemirsa. Pengadilan Tinggi Jakarta memperberat vonis pengusaha Harvey Mois dalam kasus korupsi timah menjadi 20 tahun penjara. Selain itu, denda yang harus dibayarkan Harvey juga dinaikkan dari 210 miliar rupiah menjadi 420 miliar rupiah. Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta membacakan vonis banding para terdakwa kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah dengan hukuman yang diperberat menjadi 20 tahun penjara. Harvey juga dihukum membayar denda 1 miliar rupiah, subsidi 8 bulan penjara, serta uang pengganti sebesar 420 miliar rupiah. Dalam sidang banding perkara kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah di Pengadilan Tinggi Jakarta, menyatakan Harvey Mois bersalah melakukan korupsi kasus timah yang menyebabkan kerugian negara hingga 300 triliun rupiah. Banding ini pun diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Kejaksaan Agung yang keberatan dengan vonis ringan terhadap Harvey Mois dan beberapa terdakwa lainnya. Pidana kepada yang terdakwa Harvey Mois dengan pidana penjara selama 20 tahun dan denda sebesar 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 8 bulan. 3. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar 420 miliar rupiah dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti selama 1 bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
Sementara Pengadilan Tinggi Jakarta juga memvonis pengusaha money changer Helena Lim diperberat menjadi 10 tahun penjara. Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta menyatakan Helena bersalah melakukan korupsi pengelolaan timah secara bersama-sama yang merugikan negara 300 triliun rupiah. Helena juga dihukum membayar denda sebesar 1 miliar rupiah, apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara kurungan selama 6 bulan. Ia juga dihukum membayar uang pengganti 900 juta rupiah. Menyatakan terdakwa Helena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan tindak pidana pencucian uang, menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 10 tahun, denda 1 miliar dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan, menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada terdakwa sebesar 900 miliar dengan memperhitungkan 900 juta. Mohon maaf saya ralat. Pembacaan vonis sidang banding ini tidak dihadiri langsung oleh para terdakwa. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sementara itu Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak pra-peradilan Hasto Kristianto. Hakim menyatakan pra-peradilan Hasto kabur atau tidak jelas. Oleh karena alasan tersebut, Hakim berpendapat permohonan pemohon seharusnya diajukan. Ya, dalam amar keputusannya, Hakim Tunggal Juyamto menyatakan permohonan pra-peradilan Hasto tidak dapat diterima. Dengan ditolaknya pra-peradilan ini, status tersangka Hasto Kristianto sah. Sementara itu, kuasa hukum Hasto Kristianto Todung Mulya Lubis mengatakan penetapan tersangka Hasto itu tidak sah sebab kasus Harun Masiku sudah ingkrah. Atau tidak jelas menyatakan permohonan pra-peradilan pemohon tidak dapat diterima, membebankan biaya perkara kepada pemohon sejumlah nihil. Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 oleh Juyamto, Hakim Pengadilan Jakarta Selatan kelas 1 khusus, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh hakim tersebut, dibantu Ijat Mafaisa Panitera Pengganti pada pengadilan di Jakarta Selatan tersebut dihadiri kuasa pemohon dan kuasa termohon. Kemudian putusan sudah diambil, maka persidangan dalam perkara pra-peradilan nomor 5 atas nama pemohon Hasto Kristianto dinyatakan selesai dan ditutup. Bahwa permohonan pra-peradilan itu tidak diterima. Tetapi kami sangat menyayangkan bahwa kami tidak menemukan pertimbangan hukum atau legal reasoning yang meyakinkan untuk bisa memahami kenapa pra-peradilan itu ditolak. Buat saya, ini adalah satu apa yang disebut miscarriage of justice. Tahu saudara miscarriage of justice ya? Itu miscarriage itu kan keguguran. Jadi keadilan yang digugurkan atau peradilan sesat. Kita datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menguji abuse of power, pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh KPK, karena sangat telanjang di depan mata kita, pelanggaran itu dilakukan. Ya, sementara KPK mengapresiasi keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menolak permohonan pra-peradilan Hasto Kristianto. KPK menegaskan proses penyidikan kasus suap Hasto akan terus berjalan dan tersangka akan kembali dipanggil. Untuk rencana pemanggilan, bila penyidik sudah menganggap seluruh saksi dan seluruh alat bukti dalam rangka pemenuhan unsur perkara tersebut telah terpenuhi, maka Saudara HK tentunya akan dipanggil sebagai tersangka. Masih di iNews Siang, pemirsa, bersama saya Prisa Sompodato. Kita ke informasi berikutnya, di mana banjir masih merendam pemukiman di 5 kecamatan Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dan bencana ini menyebabkan 5.000 warga mengungsi ke 48 titik pengungsian. Hingga kini banjir masih melanda sejumlah titik di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Cuaca ekstrim yang melanda Kota Makassar sejak beberapa hari terakhir membuat 5 kecamatan di Kota Makassar terdampak banjir.
Warga mengaku belum berani untuk kembali ke rumah mereka karena ketinggian air yang belum surut. Pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini di sana, kita akan terhubung dengan rekan kami Nana Jamal di Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Selamat siang, rekan Nana. Bagaimana situasi terkini di Makassar atas kondisi banjir yang terjadi? Ya, Prisa dan juga pemirsa, saat ini kami berada di salah satu titik pengungsian yang ada di Kecamatan Manggala. Jika dari 22 titik pengungsian, salah satu titik pengungsian ini menampung 28 kepala keluarga atau sebanyak 112 jiwa yang kemudian terpaksa untuk mengungsi di Masjid Al-Mutakin ini sejak tanggal 11 kemarin. Mereka belum berani untuk kembali ke kediaman mereka karena sejak banjir 3 hari yang lalu, banjir ini belum turun 100%. Jika banjir yang terjadi di tanggal 11 kemarin ini bahkan bisa mencapai hingga atap rumah mereka. Sekarang ini banjirnya baru sebatas betis orang dewasa. Bisa kita lihat saat ini bahwa air ini masih berada di ketinggian, sehingga jika mereka kemudian ingin ke kediaman mereka untuk mengambil barang, mereka masih harus menggunakan kapal karet yang disediakan oleh pemerintah. Prisa dan pemirsa, Wali Kota Makassar kemarin juga sudah sempat untuk melakukan kunjungan dengan juga selain memeriksa kesehatan warga dan juga memeriksa kebutuhan warga yang melakukan pengungsian di beberapa titik pengungsian lainnya. Wali Kota Makassar memastikan kebutuhan-kebutuhan dan juga mengecek kesehatannya. Di 22 titik pengungsian ini juga disediakan tim kesehatan yang melakukan penjagaan 24 jam atau sebanyak 3 shift, dan sejauh ini keluhan dari masyarakat atau warga pengungsi ialah gatal, demam, flu, dan juga hipertensi. Tentunya masyarakat berharap bahwa banjir ini cepat surut sehingga mereka dapat kembali ke kediaman mereka untuk bisa kembali mendiami rumah mereka, Prisa. Kita harapkan kondisi banjir di Makassar ini cepat surut, dan untuk rekan Nana selamat bertugas kembali.